Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Anak sekalian, kelas 10 TBSM 1 2 3 4, kelas 10 TKJ 1 2 3 4 yang Bapak sangat banggakan. Kita ketemu kembali di video pembelajaran kali ini, mata pelajaran pendidikan agama Islam, kompetensi Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma sebagai sumber hukum. Dan materi yang akan kita bahas kali ini tentang pengertian Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kalian harus tetap semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah atau online. Sumber hukum Islam ini merupakan sebuah rujukan, merupakan landasan atau merupakan dasar yang utama. Di dalam apa? Di dalam pengambilan hukum Islam. Nah, ini menjadi pokok ajaran Islam. Sehingga segala sesuatu apapun itu harus bersumber atau berpatokan kepada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini di dalam ajaran Islam yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma, konsensus ulama atau kesepakatan ulama, yang ketiga Ijma, dan Qiyas. Anak-anak sekalian, yang pertama Al-Quran, yang akan kita bahas tentang pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi sumber hukum pertama, yang menjadi sumber hukum yang utama. Maka Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu memiliki sifat yang pertama, bahwa Al-Quran itu sifatnya dinamis. Al-Quran sifatnya benar. Al-Quran sifatnya mutlak. Maka sumber hukum Islam dalam hal ini Al-Quran itu dinamis, itu benar, dan itu mutlak. Dinamis artinya bahwa Al-Quran dapat berlaku di mana saja. Al-Quran berlaku kapan saja dan kepada siapa saja. Maka itu Al-Quran sifatnya dinamis. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah bersifat benar. Artinya Al-Quran mengandung kebenaran-kebenaran yang dibuktikan dengan fakta. Kebenaran-kebenaran dan dijadikan yang kebenaran itu adalah merupakan kebenaran yang sebenarnya. Al-Quran itu mutlak, artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Nah, pengertian Al-Quran ini terbagi dua. Secara bahasa harfiah atau etimologi.
bahwa Al-Quran menurut bahasa atau harfiah ini berasal dari kata qoro'a. Yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Al-Quran secara harfiah mengandung arti bacaan sempurna. Nah, ini merupakan suatu nama pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh tepat. Tidak ada bacaan semacam Al-Quran yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis dengan aksaranya. Bahkan Al-Quran banyak dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, oleh remaja, dan bahkan oleh anak-anak. Tidak ada bacaan yang melebihi Al-Quran dalam perhatian yang diperolehnya. Tidak ada bacaan seperti Al-Quran yang dipelajari bukan hanya susunan redaksinya saja dan pemilihan kosakatanya saja, tetapi juga susunan suratnya yang tersurat, yang tersirat, bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya. Tidak ada bacaan seperti Al-Quran yang diatur tata cara membacanya, mana yang dipendekkan, mana yang dipanjangkan, mana yang dipertebal atau yang diperhalus ucapannya. Tidak ada bacaan sebanyak kosakata Al-Quran yang jumlahnya 77.439 kata dengan jumlah huruf 323.015 huruf yang seimbang jumlah kata-katanya, baik antara kata dengan padanannya maupun kata dengan lawan kata dan dampaknya. Misalnya kata hayat itu terulang sebanyak jumlah kata lawannya yaitu kata maut. Kata hayat sebanyak 145 kali. Kata maut 145 kali. Kata hayat yang artinya hidup, kata maut yang artinya maut, itu di dalam Al-Quran jumlahnya sama katanya 145 kali. Nah, itu seimbang. Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita sampai saat ini secara mutawatir.
dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Berfungsi sebagai ibadah bagi yang membacanya. Sebagai mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Nah, itu pengertian Al-Qur'an menurut istilah. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Selanjutnya di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Nah, anak-anak sekalian, itu pembahasan kita tentang pengertian Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya, kita akan membahas tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, untuk tugasnya nanti akan Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.